Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Untuk EduNext-nya pagi ini bisa diakses ya. Dan untuk soal hari ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ada 3 soal, tapi singkat, hanya jawaban benar atau salah. Ya, hanya mengingatkan saja, takutnya ada yang terlewat. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, kemarin sebetulnya belum masuk ya ke hukum termodinamika yang kedua. Kita baru sebatas membahas mengenai entropi, suatu besaran yang baru untuk membantu kita meramalkan apakah suatu reaksi berlangsung spontan atau tidak. Karena sebelumnya yang dipakai untuk meramalkan reaksi kan delta H ya, tapi ternyata tidak semua reaksi yang eksoterm itu berlangsung spontan. Nah, nanti juga kita akan lihat bahwa tidak bisa hanya dari delta S saja untuk terjadinya reaksi spontan. Kemarin kalau saya coba review sedikit, kita sudah membahas mengenai entropi itu definisinya merupakan derajat ketidakteraturan ya, dan ini muncul karena kita ingin memperkirakan kespontanan suatu reaksi. Dan kespontanan suatu reaksi itu hanya terjadi dalam satu arah ya, tidak bolak-balik. Kalau misalnya arah ke kanan itu spontan, maka arah ke kiri itu tidak spontan. Nah, untuk melihat berapa besarnya nanti ada kaitannya dengan proses yang terjadi. Nah, proses yang terjadi atau jenisnya itu bisa kita bagi menjadi 2. Ada yang reversible, yang mengalami kesetimbangan, dan dicirikan dengan reaksi yang lambat. Kemudian ada irreversible. Kembali lagi ke pembahasan hukum pertama termodinamika, di mana kita biasa menentukan berapa delta E sistem, berapa kalor, berapa kerja. Nah, di sini kita harus bisa menentukan nilai-nilai tersebut kalau prosesnya berbeda. Intinya kalau prosesnya reversible, itu perubahannya kita menggunakan integral ya. Ada perubahan kecil dari setiap proses yang terjadi, maka kita gunakan integral. Contohnya dalam kerja. Kerja itu kan min P dV. Min P delta V kan ya. Itu kalau reaksinya irreversible, hanya satu arah, langsung kita pakai itu. Tapi kalau kerjanya reversible, maka kita integralkan dari V1 ke V2 P dV. Ya, sama nanti untuk mencari delta S, atau nanti kita lihatlah besaran-besaran lain yang prosesnya reversible, berarti di sana ada operasi matematik integral ya yang harus kita gunakan. Kemudian apa lagi ya? Kemarin ya sudah sampai sini ya. Untuk nilai delta S itu sendiri kan seperti energi dalam. Kita tidak bisa menentukan energi dalam, tapi kita bisa menentukan delta S, delta E-nya, perubahannya. Nah, perubahan, tapi nanti kita punya data entropi ya. Setelah nanti kita membahas hukum ketiga gitu, hukum kedua. Kita mencari delta S-nya itu kemarin dari Q reversible dibagi dengan T. Dan yang terakhir di sini kita bisa atau punya hubungan ya dari hukum termodinamika yang pertama, energi dalam, perubahan energi dalam itu bisa berubah melalui kalor dan kerja. Kita turunkan bahwa T delta S itu sama dengan Q reversible, maka ketika untuk gas ideal, ingat bahwa gas ideal itu tidak memiliki energi potensial. Ya, karena gaya tariknya antar sesama molekulnya kan tidak ada. Jadi hanya dipengaruhi oleh energi kinetik. Kalau prosesnya isotermal pada temperatur tetap, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Ingat bahwa energi sistem itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Untuk gas ideal, energi potensialnya 0. Kalau dalam isotermal,
maka delta energi kinetiknya 0. Makanya untuk gas ideal isotermal, delta E-nya sama dengan 0. Akibatnya di sini kita punya hubungan kerja reversibel itu sama dengan min T delta S. Kemarin sampai sini ya. Kita lanjutkan. Nah, bunyi dari hukum kedua termodinamika itu sendiri, ini menyatakan bahwa entropi alam semesta ini terdiri dari sistem dan lingkungan, selalu tetap selama proses reversibel, ya, selama kesetimbangan, dan bertambah pada proses yang spontan. Jadi kalau ada reaksi yang spontan itu selalu delta S alam semestanya itu pasti lebih dari 0. Apakah bisa dengan cara energi delta S yang dilepaskan atau yang dihasilkan, yang dimiliki oleh lingkungannya naik atau turun, itu bergantung pada kan delta S alam semesta terdiri dari sistem dengan lingkungan. Ya. Jadi di sini subskripnya perhatikan, dalam hukum termodinamika yang kedua, delta S alam semestanya lebih dari 0. Bukan delta S sistem. Kalau delta S sistem bisa naik, bisa turun. Tapi delta S alam semesta selama proses spontan itu akan bernilai positif. Untuk proses reversibel dicontohkan pada kasus ekspansi gas ideal dalam silinder yang diatur agar reversibel dan isotermal seperti gambar di bawah ini. Ini kondisi awal, ya, temperatur dari gas dan lingkungannya ini sama. Lalu ketika gas itu menyerap kalor, ini gas akhirnya mengalami ekspansi yang ditandai dengan temperatur lingkungan yang turun. Nah, pada kondisi ini kita bisa menghitung delta S alam semesta, ini terdiri dari delta S sistem ditambah delta S lingkungan, di mana delta S itu sendiri sama dengan Q reversibel dibagi dengan temperatur. Ya, jadi pada proses reversibel, ini delta S alam semesta itu sama dengan 0. Kalau reaksinya spontan, contoh pada pencampuran dua zat yang kalornya berbeda. Ya, misalnya ini proses irreversibel dicontohkan untuk dua objek dengan temperatur berbeda ditempelkan. Sehingga objek dengan temperatur lebih panas akan mentransfer kalornya ke objek lebih dingin hingga kedua objek mencapai kesetimbangan termal. Ini satu arah irreversibel. Kalau misalnya ini sini awalnya kita punya kotak yang berwarna A yang temperaturnya lebih tinggi dengan yang berwarna biru yang B yang temperaturnya lebih rendah, ketika didekatkan, ditempelkan, nanti ini akan berhenti reaksinya atau pencampurannya sampai terjadi kesetimbangan termal, sampai temperaturnya sama antara dua balok tersebut. Reaksinya hanya satu arah. Sebaliknya, kalau kita pisahkan lagi kan ini tidak spontan. Ya, bisa dibedakan reaksi reversibel dan irreversibel. Kalau ini bisa kita ubah, bisa kita bolak-balik karena ini piston yang bisa tergantung tekanan luarnya. Misalnya kita naikkan, ini terjadi kompresi, ini bisa kembali seperti ini, bisa spontan. Kalau ini tidak, ya, kayak irreversibel. Nah, tadi hukum kedua termodinamika menyatakan untuk ya reaksinya spontan, ya, delta S alam semesta itu akan bernilai positif. Kita coba turunkan. Delta S alam semesta sama dengan delta S di sini perubahannya adalah ada perubahan untuk entropi A dan B. Ya, ada kalor yang dilepas dari A akan ditangkap oleh B. Jadi di sini delta S untuk yang temperaturnya tinggi ditambah delta S untuk yang temperaturnya rendah. Ya. Dingin dan panas, cold dan hot, ya. Kita turunkan Q per Tc, dua-duanya sama, tapi di sini kan ada nilai temperaturnya, di mana temperatur air panas, benda yang objeknya lebih panas lebih tinggi dibandingkan temperatur yang benda yang objeknya lebih dingin. Ini kan positif.
Ketika dimasukkan ke sini, nanti nilainya akan positif. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau hukum termodinamika pertama itu menyebutkan bahwa delta S alam semesta, delta E, perubahan energi dalam alam semesta itu sama dengan 0. Akibatnya, delta E sistem sama dengan minus delta E lingkungan. Delta E sistem itu sendiri bisa berubah dengan kalor dan kerja. Itu bunyi dari, atau kalau kita nyatakan dalam persamaan matematik, itu adalah inti dari hukum pertama termodinamika. Kalau hukum kedua termodinamika menyatakan delta S perubahan entropi alam semesta selama proses reversibel itu sama dengan 0. Tapi kalau reaksinya spontan, pada reaksi spontan, maka akan ada peningkatan perubahan entropi untuk alam semesta. Ya. Kita lihat di sini ada contoh. Timah memiliki 2 alotrop dengan struktur yang berbeda. Timah abu memiliki struktur intan, sedangkan timah putih, timah beta, memiliki struktur yang lebih rapat. Pada temperatur lebih dari 13,2 derajat Celcius, timah putih lebih stabil. Tapi pada temperatur di bawah 13,2 derajat Celcius, timah putih berubah struktur menjadi timah abu-abu. Oke, konversi timah putih ke timah abu-abu berlangsung secara eksoterm, ya, melepaskan energi sebesar 2,1 kJ per mol pada 13,2 derajat Celcius. Yang pertama yang ditanyakan, tentukan nilai delta S untuk konversi struktur timah putih ke timah abu-abu. Nah, delta S di sini kita pakai rumus ini Q reversible dibagi dengan T, di mana Q reversible-nya atau kalor yang terlibatnya ini sama dengan delta H0. Ya, jadi minus 2,1 kali 1000 supaya satuannya tidak diubah juga nggak masalah, tapi nanti langsung satuannya kilojoule per mol Kelvin, ya. Kemudian temperaturnya ini jangan lupa diubah ke dalam Kelvin, 13,2 ditambah 27,3. Harusnya 286,5 ya. Oke. Di sini kita peroleh jawabannya. Ingat bahwa karena delta S ini rumusnya itu energi dibagi temperatur, ya. Sedangkan energi itu adalah joule per mol. Kalau untuk setiap 1 mol, maka di sini ada kalau delta S satuannya ada temperaturnya, ya, joule per mol Kelvin. Yang B, di antara 2 alotrop, mana yang lebih teratur strukturnya? Sini kan disebutkan struktur intan, kemudian ini juga ada struktur yang lebih rapat. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih teratur, mana yang tidak kalau dari deskripsi tersebut. Nah, kita bisa lihat, bisa temukan derajat ketidakteraturannya atau keteraturannya dilihat dari delta S-nya. Karena perubahan ke timah abu-abu ini bernilai negatif, artinya keteraturannya meningkat, ya. Karena delta S itu sendiri definisinya adalah ketidakteraturan. Kalau positif semakin tidak teratur, kalau negatif semakin teratur. Karena di sini nilainya negatif, ya, dari Q-nya saja sudah eksoterm, maka konversi timah putih ke timah abu-abu itu menyebabkan meningkatnya keteraturan. Jadi mana yang lebih teratur strukturnya? Yang jawabannya yang timah abu-abu. Ya, delta S0 ini meningkatnya kurang dari 0 atau negatif, menyebabkan peningkatan ketidakteraturan. Peningkatan keteraturan, maaf, bolak-balik. Bisa dipahami ya, masih bisa diikuti sampai sini. Kalau ada yang belum jelas, langsung ditanyakan saja. Oke, itu inti dari hukum kedua termodinamika. Sekarang kita masuk ke hukum ketiga termodinamika, bagian yang terakhir. Di sini bercerita masih tentang perubahan entropi, ya, tentang entropi.
Nah, perlu kita ketahui bahwa atom, molekul, atau ion itu dapat mengalami beberapa tipe gerak. Meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata biasa, ya, tapi sebenarnya atom-atom tersebut, molekul tersebut itu melakukan gerakan. Gerak yang dimaksud itu bisa berupa translasi, ya, hanya berpindah, rotasi, berputar, atau vibrasi, ya. Dan semakin banyak gerak yang bisa dilakukan partikel, semakin banyak keadaan mikro yang dapat dicapai. Kalau semakin banyak keadaan mikro yang bisa dicapai, maka entropinya semakin tinggi. Oke. Nah, bunyi dari hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi, dalam hal ini S, ya, bukan delta S-nya, tapi S-nya untuk kristal sempurna pada 0 Kelvin itu bernilai 0. Apa yang dimaksud dengan kristal sempurna pada 0 Kelvin? Kristal sempurna pada 0 Kelvin ini pada kondisi tersebut semua komponen atom, molekul atau ionnya ada dalam posisi tetap di dalam kristal tanpa melakukan gerak apapun. Artinya hanya ada satu keadaan mikro. Konsekuensinya apa? Kalau pada 0 Kelvin untuk kristal sempurna nilainya sama dengan 0 untuk entropinya. Sedangkan yang biasa kita temukan atau kita ukur itu pada kondisi katakanlah suhu ruang atau pasti di atas 0 Kelvin. Kalau di atas 0 Kelvin maka nilai S-nya, sebentar. Share. Saya share lagi. Oke, konsekuensinya di sini zat apapun yang ada pada kondisi temperatur di atas 0 Kelvin akan memiliki entropi positif. Itu konsekuensi dari hukum ketiga termodinamika. Karena yang bernilai 0 itu hanya pada 0 Kelvin untuk kristal sempurna yang hanya punya keadaan hanya punya satu keadaan mikro. Kemudian yang kedua, nilai entropi pada 0 Kelvin ini menjadi acuan untuk menentukan entropi absolut suatu zat pada berbagai temperatur. Nah, karena di sini pada keadaan di atas 0 Kelvin itu pasti memiliki entropi positif. Nah, untuk mengukurnya yang kita peroleh ini kita lihat semua entropi baik untuk unsur-unsur atau atom unsur dalam keadaan standar ini semua bernilai positif. Tidak ada yang bernilai 0, tidak ada yang bernilai negatif. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari pengukuran kapasitas molar, kapasitas kalor molar sebagai fungsi dari temperatur. Lalu diplotkan antara kapasitas molar dibagi temperatur terhadap temperatur, nanti luas area di bawah kurva tersebut itu merupakan entropinya. Sehingga kita peroleh data seperti ini. Ya, sudah bisa dipahami atau coba nanti ungkapkan dengan kata-kata sendiri untuk mengecek apakah kita sudah paham ketiga hukum termodinamika tersebut. Coba jelaskan sendiri antara bedanya hukum pertama termodinamika, hukum kedua, dan hukum ketiga. Nah, ini sebetulnya sudah kita coba ya latihannya ketika kita membandingkan, meramalkan besarnya entropi suatu reaksi. Waktu itu ada pengaruh jumlah partikel, pengaruh jumlah atom, ya di slide sebelumnya. Nah, ini kembali kita lihat ada nilai relatif entropi molar standar. Nah, karena di sini kita punya data, kalau sebelumnya kan kita meramalkan berdasarkan semakin banyak jumlah partikelnya,
Semakin besar volumenya, semakin banyak jumlah atomnya, semakin besar entropinya. Nah, nanti silakan coba kalian bandingkan data yang ada di dalam tabel ini, apakah sesuai dengan nilai relatif entropi molar yang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, ya ini sudah kita bahas mengenai efek fasa. Entropi atau ketidakteraturan untuk yang berfasa gas akan jauh lebih besar dibandingkan dengan entropi standar untuk zat yang berfasa cair. Lalu yang berfasa cair akan lebih besar dibandingkan yang berfasa solid atau padatan. Yang kedua, efek massa molar. Semakin besar massa molarnya, semakin besar entropinya. Atau yang kemarin jumlah atom itu masuknya ke efek kompleksitas ya. Semakin banyak jumlah atomnya, semakin besar entropinya. Yang terakhir ada alotrop, semakin teratur. Kita tahu intan semakin lebih kuat ya, teratur. Semakin kuat atau semakin teratur itu memiliki entropi yang lebih kecil. Jadi grafit ini karena memiliki sifat fisik dan kimia yang lebih berbeda ya dengan intan. Mungkin ini rasanya sudah dibahas ketika kita membahas padatan. Jadi keteraturan dari intan lebih tinggi, akibatnya entropi intan ini lebih kecil dibandingkan grafit. Sekarang coba yang ini. Susun spesi berikut berdasarkan urutan kenaikan nilai entropi molar standar. Mana yang kira-kira akan memiliki nilai entropi molar paling kecil di antara ketiga spesi berikut? SO3, kripton, Cl2. Yang mana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira faktor apa di sini yang bisa menjelaskan urutan untuk nilai entropi tersebut? Yang paling sederhana, yang paling kecil itu yang paling sederhana yang mana? Kripton ya? Kan dari kompleksitasnya, nanti kalau coba lihat dari massa molarnya, saya lupa kripton berapa? Kripton 8. Tapi kalau dari kompleksitas ini lebih sederhana ya. Kripton kan hanya terdiri dari satu atom, kemudian setelah itu Cl2 baru SO3 ya. Ini kalau kita lihat dari kompleksitas. Nanti coba saya belum mencoba untuk mencocokkan dengan data entropinya ya, kita lihat apakah sesuai atau tidak entropi molarnya. Tapi kalau berdasarkan kompleksitasnya urutannya seperti ini. Oke. Dan ketiganya kan sama-sama gas. Coba nanti dicek apakah ada pengaruh, ada perbedaan tidak kalau kita lihat dari efek massa molar atau dari kompleksitas. Ya, nanti silakan dicek lagi. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung delta S dari nilai entropi molar standar tersebut. Ini bukan suatu hal yang baru, perhitungannya mirip seperti kita menghitung delta H reaksi ya dari delta H F0 misalnya dari entalpi pembentukan standar. Intinya kanan dikurangi kiri. Kuncinya di sini kita harus menyetarakan persamaan reaksinya. Ya, jadi untuk reaksi yang umum A ditambah B menjadi C tambah D dengan masing-masing koefisiennya ABCD, perubahan entropi standar atau delta S0 itu dapat dihitung dari nilai entropi molar masing-masing zat. Ingat kalau waktu menentukan delta H reaksi dari delta H F0 kita terkadang tidak menemukan berapa nilai delta HF0 untuk unsur dalam keadaan standar karena memang nilainya sama dengan 0. Makanya meskipun tidak
dicantumkan, harusnya kita sudah tahu bahwa nilainya sama dengan 0. Tapi kalau untuk delta S 0, nah karena tadi dari hukum termodinamika yang ketiga, semua zat kalau berada di atas temperatur 0 Kelvin, ya, jadi sudah pasti karena kita melakukan eksperimen di atas 0 Kelvin, pasti memiliki nilai entropinya bernilai positif. Jadi datanya harus ada untuk semua spesies. Contoh di sini, tentukan nilai delta S0 untuk reaksi isooktana C8H18 dengan O2 berlebih menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti kuncinya di sini, karena dilakukan pada 25 derajat Celcius dan 1 atm, ini pada keadaan standar ya. Berarti kita pakai, yang dicari adalah delta S0. Kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Cek ini sudah setara atau belum. C-nya 8, H-nya 18, O-nya 25. Oke, 16 tambah. O-nya 25 ya. 16 ditambah 9. Oke, udah ya, sama setara. Ini sama seperti kita menghitung delta H0 reaksi atau delta H reaksi. Kanan kurangi kiri. Nilai entropi molar masing-masing spesies jangan lupa dikalikan dengan koefisien. 8 kali entalpi molar CO2 ditambah 9 kali entalpi molar entropi molar H2O dikurangi entropi molar isooktana ditambah 25/2 kali entropi molar oksigen. Tinggal masukkan ya angka-angkanya. Ini nanti harusnya diketahui ya, karena ini contoh soal yang memang dikerjakan, dibahas di slide-nya, jadi diasumsikan ini datanya sudah ada. Nanti silakan dicek lagi ya jawabannya. Oke. Nah, untuk yang lebih kompleksnya, ini contoh, tentukan perubahan entropi untuk proses berikut. Ingat bahwa kita sudah punya berapa ya, 2 persamaan ya. Berarti 3 lah, ada 3 cara untuk menentukan delta S. Sebelumnya, delta S sama dengan Q reversible dibagi T. Kemudian delta S sama dengan atau kerja reversible sama dengan min T delta S untuk gas ideal. Lalu yang ketiga, menghitung delta S dari persamaan reaksi seperti tadi, asal kita tahu entalpi molar standar setiap zat. Sudah 3 kan ya. Nah, dari 2 yang tadi, dari 2 yang pertama, itu kan reaksi rumus untuk yang prosesnya reversible. Ya, delta S Q reversible dibagi T, kerja reversible sama dengan min T delta S. Prosesnya reversible. Nah, sekarang kalau untuk soal ini, ya, ini sebetulnya hanya konversi fasa, ya, perubahan fasa. Dari air pada fasa cair menjadi gas, tapi ini dilakukan pada temperatur ruang atau 25 derajat Celcius. Nah, apakah proses ini reversible atau tidak? Kita tahu perubahan fasa dari liquid ke gas, ya, kesetimbangan antara liquid dengan gas yang bersifat reversible itu pada titik didihnya, pada 373 Kelvin atau pada 100 derajat Celcius. Jadi kalau pada temperatur ini bukan proses yang reversible. Karena perubahan fasa reversible ini berlangsung pada 373 Kelvin dan 1 atm. Nah, agar perubahan entropi dapat dihitung, karena kan kita punya persamaannya yang untuk kalor reaksi yang reversible, maka harus dicari jalur di mana prosesnya dapat berlangsung secara reversible. Contoh reaksi reversible itu transisi fasa ya. Perubahan entropi merupakan fungsi keadaan. Nah, kenapa kita bisa cari jalur lain? Karena namanya ini kan setiap ada perubahan. Kalau kalor kerja kan tidak ada delta Q, delta W. Nah, delta S ini merupakan fungsi keadaan. Jadi, kita boleh membagi prosesnya. Yang penting reaksi totalnya sama. Ya. Oke. Kita coba selesaikan, kita bagi menjadi 3 tahap. Tahapnya
ini dibuat dalam bentuk siklus yang dapat berlangsung secara reversibel. Ini kan kondisi awal. Ya, ini kondisi akhirnya. Tahap yang pertama, kita naikkan temperaturnya pada tekanan yang sama, tapi masih berwujud cairan. Ya. Oke. Lalu tahap yang kedua, ini sudah pada temperatur 100 Kelvin. Ini baru ada transisi fasa. Yang ketiga, dalam fasa gas, kita turunkan temperaturnya. Kalau misalnya kita bisa menghitung delta S1, delta S2, dan delta S3, ingat ini aplikasi hukum Hess ya, maka kita bisa mencari delta S-nya, adalah penjumlahan dari ketiga delta S tahap tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari masing-masing perubahan entropinya? Kita lihat untuk yang transisi fasa dulu ya. Delta S2 ini merupakan transisi fasa dari cair menjadi gas. Berarti di sini kita perlu ini delta S sama dengan Q reversible dibagi T. Ya, Q reversible-nya ini sama dengan delta H untuk penguapan pada 100 derajat Celcius yang besarnya sekian. Jadi delta S2 ini sudah diperoleh. Ya. Kemudian untuk menghitung delta S1 dan delta S3 ini memerlukan kapasitas panas molar pada fasa cair dan fasa gas. Tadi kan dilakukan pada temperatur, ada perubahan temperatur. Tapi kita harus cari menggunakan proses yang reversible. Ya, Q itu C kali delta T kan ya. Tapi ini prosesnya harus reversible. Kalau setiap ada reversible berarti kita pakai integral. Perubahan dt-nya ini kecil. Dari T1 ke T2. Tadi dari 25 ke 100 untuk yang tahap 1. Itu diubah ke Kelvin. Dari 298 ke 373. Ya. CV-nya ini nanti harusnya diketahui. Katakanlah ini datanya. Lalu ini seperti dt integralnya adalah ln. Ya, berarti ini dari delta S1-nya sama dengan kapasitas panas molar dikali ln T2 per T1. Di sini tinggal kita masukkan. Jawabannya ya ini. Untuk yang ketiga, sama seperti yang pertama, hanya saja perubahan temperaturnya yang terbalik, yang dibalik. T2-nya jadi 298, T1-nya 373. Ini besarnya. Sehingga delta S-nya penjumlahan dari ketiga tahap tersebut. Ya, jadi contoh reaksi transisi fasa itu merupakan reaksi yang reversible. Ya. Transisi fasa dari cair menjadi gas untuk air itu terjadi pada 100 derajat Celcius. Maka delta S-nya kita bisa pakai perubahan entalpi penguapan standar dibagi temperatur. Kalau untuk proses yang mengalami perubahan temperatur, maka kita harus buat prosesnya itu adalah reversible, jadi pakai integral. Oke. Kita lihat contoh lain. Ketika larutan NaOH menetralkan larutan HCl pada keadaan standar, kalau reaksi penetralan ini adalah minus 55,86 kJ per mol. Ketika larutan asam propionat dinetralkan oleh larutan NaOH, kalor penetralan pada keadaan standarnya adalah minus 49,23 kJ per mol. Pada keadaan standar, tentukan yang pertama, kalor ionisasi asam propionat, lalu yang B, perubahan entropi untuk asam propionat. Oke. Bisa terbayang bagaimana caranya? Diapakan ini? Ini mirip seperti tadi ya, ada hukum Hess. Ini ada kaitannya dengan materi semester 1 juga masih, jadi harus jeli kita ya.
Ini ada, kita menggunakan apa namanya, reaksi ion bersih. Masih ingat? Ya. Oke, kita coba. Yang antara NaOH, reaksi antara, ini kan ada dua reaksi sebetulnya ya. NaOH dengan HCl itu kan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Ini kalau persamaan molekulnya. Tapi kalau persamaan ion bersihnya, ini kan sebetulnya reaksi antara OH- ditambah H+ menjadi H2O. Yang besarnya reaksi penetralan ini minus 55,86 kJ per mol. Ya. Jadi kalau kita ubah kalimat pertama ini ke dalam bentuk persamaan termokimia, ini hasilnya. Reaksi antara H+ dengan OH- menghasilkan air, delta H yang 0 yang terlibatnya sekian. Yang kedua, kita tulis ion bersihnya juga. Asam propionat HC3H5O2 dinetralkan dengan NaOH. Di sini kita masih ingat ya cara untuk mengubah dari persamaan molekul ke persamaan ion. Yang boleh kita pecah, yang boleh kita uraikan menjadi ion-ionnya itu hanya elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, ini asam propionat masuknya elektrolit lemah, makanya kita tidak tuliskan H+ ditambah, ini mirip seperti asam asetat lah. Dalam persamaan ion bersihnya kita tidak menulis ion asetat ditambah H+ ya, ditambah NaOH, tidak seperti itu. Tapi asam asetatnya atau di sini asam propionat juga sama. Kita tulis persamaan, kita tulis bentuk molekulnya karena yang namanya elektrolit lemah atau asam lemah di sini kita akan menemukan justru dominan dalam bentuk molekulnya, bukan dalam bentuk ionnya. Ya. Hasilnya menjadi C3H5O2- ditambah air. Sini hanya tinggal perlu jeli ininya saja. Yang besarnya minus 49,23 kJ per mol. Oke, coba sudah lebih terbayang di sini untuk menjawab yang A. Yang ditanyakan itu kalor ionisasi. Ionisasi asam propionat HC3H5O2. Ingat dalam menyelesaikan hukum Hess kita tulis persamaan yang diinginkan dulu ya. Ini asam propionat menghasilkan H+ dan ion propionatnya. Ini yang dicari. Delta H0-nya berapa? Kalau kita pakai kedua persamaan ini, maka di sini ini sudah, yang ini sudah ada di sebelah kiri. Ya, ini sudah ada di sebelah kanan. Nah, kita ingin ada H+ di sebelah kanan. Maka persamaan 1, nah, di mana ya? Ini kita balik lah ya. Ini dibalik. Ya, saya ulang lah biar nggak bingung. Kita tulis ulang. H2O menjadi OH- dan H+. Delta H-nya karena dibalik ini jadi 55,86. Jadi positif. Lalu yang ini tetap. Ya. Ininya tetap. Sehingga ketika kita jumlahkan,
ini saling menghilangkan, dapat kan ya reaksi yang dimaksud. Ini tinggal dijumlah. Besarnya harusnya positif ya. Delta H0-nya coba nanti dicari, ini 6,63 kilojoule per mol. Bisa dipahami yang ini? Jadi di termodinamika ini nanti kita akan menemukan kembali kapan kita harus menggunakan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan reaksi itu ya bisa untuk yang 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, tapi ketika asal persamaan reaksi totalnya itu sama, nilainya itu akan sama ya meskipun kita kerjakan atau dilalui baik 1 tahap atau lebih dari 1 tahap. Ya, jadi di sini kita bisa menentukan kalor ionisasi asam propionat. Ini bisa dipermudah kalau memang di soalnya sudah dinyatakan dalam bentuk persamaan termokimia. Nah, nanti kalau banyak latihan, nanti bisa lebih mudah dalam menerjemahkan soal dalam bentuk deskripsi ini. Kira-kira untuk dipermudah, apakah kita harus ubah dalam persamaan termokimia atau seperti apa? Yang pasti kita harus tahu dulu persamaan yang ditanyakan itu apa. Ionisasi asam propionat. Berarti ada ionisasi menjadi melepaskan H+, namanya juga asam ya, ditambah ion anion propionatnya. Cari dari mana kita bisa mencari nilai tersebut dari data yang ada. Data di sini kan berupa data termokimia. Kalau yang B bisa dikerjakan nggak yang B? Perubahan entropi untuk ionisasi asam propionat. Di sini sepertinya tidak ada datanya ya. Bentar. Ada datanya nggak? Kira-kira bisa dikerjakan yang ini? Untuk mencari entropi, tadi caranya bisa dengan kalor dibagi temperatur, tapi di sini tidak ada data temperatur ya. Atau bisa dari entropi molar. Ya. Tapi di sini ada tidak datanya? Tidak ada ya? Nanti silakan dicek lagi ya. Barangkali mungkin saya yang terlewat. Oke. Kita lanjutkan dulu. Masih ada sekitar 30-an slide. Tadi kan idenya ketika dikenalkan entropi itu untuk mengatasi bagaimana cara kita meramalkan kespontanan suatu reaksi karena dari delta H tidak bisa. Nah, dari hukum termodinamika yang kedua hanya dinyatakan bahwa entropi alam semesta itu tetap ya dan bernilai positif untuk proses yang spontan. Nah, jadi yang dilihat itu alam semestanya, bukan dari sistemnya. Nah, lalu di sini ada dikenalkan kembali satu besaran termodinamika yang terakhir ya, energi bebas. Salah satu tujuan dari studi termodinamika adalah untuk menetapkan kriteria dalam meramalkan apakah suatu reaksi atau proses akan berlangsung spontan atau tidak. Nah, dari hukum termodinamika yang kedua, ini hanya disebutkan bahwa reaksi yang berlangsung spontan itu akan terjadi jika delta S alam semestanya lebih dari 0 atau positif dan akan berhenti atau mencapai keseimbangan kalau delta S alam semestanya sama dengan 0. Itu dari hukum kedua termodinamika. Nah, tapi di sini penggunaan alam semesta ya, delta S alam semesta kurang praktis karena harus menentukan delta S baik untuk sistem alam semesta tadi dari sistem dan lingkungan. Nah, di samping itu mengukur perubahan entropi pada lingkungan lebih sulit dibandingkan mengukur perubahan entropi pada sistem karena yang biasa kita pelajari kan yang dimaksud sistem itu adalah sesuatu yang menjadi fokus studi kita ya, yang biasa kita tentukan itu adalah sistemnya. Lingkungan ini lebih sulit untuk diukur. Oleh karena itu, di sini muncul kriteria kespontanan lain yang hanya berbasiskan pada keadaan sistem. Ini diberikan oleh
fungsi keadaan juga, ya, yang kita sebut sebagai energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs disimbolkan dengan G, didefinisikan dari 3 fungsi keadaan. Ada entalpi, temperatur, dan entropi. Ya, ini persamaan tambahan ya yang harus kita ingat untuk menentukan kespontanan suatu reaksi. Dari persamaan tersebut dilihat bahwa energi bebas Gibbs ini kombinasi dari 3 fungsi keadaan, ya. Jadi G-nya juga merupakan fungsi keadaan. Nah, kriteria untuk meramalkan kespontanan itu didasarkan pada perubahan energi atau delta G-nya pada tekanan dan temperatur tetap. Pada kondisi tekanan dan temperatur tetap, maka perubahan energi Gibbs-nya sama dengan delta H dikurangi T delta S, di mana semua itu merujuk pada keadaan sistem. Kalau kita substitusi atau ganti ya besaran-besaran tersebut nilainya dengan apa saja, baik untuk proses irreversible maupun reversible, ini kan delta H kita ukur dengan Q ya, kita nyatakan dengan Q apakah kalau pada secara umum karena ini definisinya pada tekanan tetap berarti ini sama dengan Qp ya, yang sama nilainya dengan delta H. Kalau Q pada volume tetap kan delta E. Tapi ini bisa untuk reversible maupun irreversible. Q-nya sama dengan delta H. Kemudian T delta S, ingat dari persamaan sebelumnya ketika membahas hukum termodinamika yang kedua, Q reversible itu sama dengan T kali delta S. Jadi kalau kita substitusi ke persamaan ini, maka delta G, ini delta H sama dengan Q, lalu T delta S sama dengan Q reversible. Ya. Jika prosesnya ini reversible, maka Q reversible dikurangi Q reversible. Ya. Jadi atau Q sama dengan Q reversible dan delta G-nya sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa kalau prosesnya reversible, delta atau perubahan entropi alam semesta itu sama dengan 0. Ya, atau di sini dicirikan dengan delta G-nya juga sama dengan 0. Ya. Bagaimana sekarang kalau reaksi atau prosesnya menghasilkan delta G tidak sama dengan 0. Nah, untuk memahami bagaimana tanda dari delta G sistem menunjukkan arah kespontanan, kita mulai dari hubungan yang tadi antara delta S, Q reversible, dan T. Sekarang jika perubahan entalpi pada proses reversible diketahui, ya berarti ini Q reversible sama dengan delta H. Sehingga perubahan entropi lingkungan pada keadaan reversible dapat didefinisikan dengan cara yang sama, hanya saja tandanya yang berbeda. S ini menunjukkan sistem, L ini lingkungan. Besarnya sama ya, delta HS sistem ini juga besarnya sama tapi tandanya negatif. Berdasarkan hukum kedua termodinamika, kriteria proses spontan itu kalau delta S alam semestanya lebih dari 0. Jadi kita coba masukkan delta S alam semesta itu merupakan penjumlahan dari delta S sistem dan delta S lingkungan, ini lebih dari 0. Lalu delta S sistem dikurangi di sini delta S alam semestanya, kita ubah menjadi suatu besaran yang sama-sama merujuk pada sistem. Jadi delta H sistem dibagi T ini harus lebih dari 0. Nah, sekarang kalau kita ubah ya, selanjutnya persamaan tadi kita ubah sehingga memiliki bentuk yang sama dengan definisi dari delta G. Kita kalikan kedua sisi ini dengan T atau dengan minus T. Ya. Jadi delta S dikurangi delta HS. Ini sebelah sisi kiri kita kalikan minus T, lalu 0 kali minus T ya tetap 0 ya berubah.
0 kali minus T ya tetap 0. Sehingga di sini kita akan punya hubungan delta HS dikurangi, ini kan kali T, ini hilang, ini jadi ada T delta S yang merujuk semuanya ini pada sistem. Akibatnya kita punya hubungan delta HS dikurangi T delta S itu kurang dari 0. Nah, ini yang menjadi dasar kesimpulannya, yang menjadi dasar apakah suatu reaksi itu spontan atau tidak. Harus kita lihat dari delta G-nya. Kalau delta G negatif, maka prosesnya berlangsung spontan. Delta G 0, maka sistem sudah dalam keadaan setimbang. Delta G positif, maka prosesnya tidak spontan ke arah yang dimaksud. Kalau reaksi sebaliknya berarti spontan. Ini juga sama. Kalau delta G-nya negatif, maka arah yang dimaksud itu spontan, tapi kalau kebalikannya tidak spontan. Dan delta G ini ya, tadi kan awalnya kita memperkirakan dari entalpi itu bisa. Padahal pada kenyataannya yang eksoterm juga ada yang tidak spontan. Lalu delta S, ada reaksi yang delta S sistemnya turun. Tapi reaksinya spontan juga. Jadi kespontanan reaksi ini dipengaruhi oleh 3 parameter ini. Ditentukan oleh delta G yang nilainya harus negatif, tapi delta G itu sendiri dipengaruhi oleh perubahan entalpi, temperatur, dan juga perubahan entropi. Ya, jadi kalau mau pasti reaksinya spontan atau tidak, hitung dari delta G-nya. Nah, dari persamaan tadi kita bisa lihat ada 4 kondisi ya. Ada 4 kemungkinan besarnya masing-masing besaran tersebut. Kita lihat contoh yang pertama. Untuk reaksi ini reaksinya eksoterm, berarti delta H-nya bernilai negatif. Lalu ini semuanya berfasa gas, berarti kalau semuanya berfasa gas bukan faktor fasa yang menentukan entropi, tapi jumlah partikelnya, jumlah molnya. Ini 2 ditambah 1. Jadi produknya memiliki jumlah mol yang lebih besar, artinya delta S-nya positif. Jadi kasus yang pertama, di sini delta H-nya negatif karena eksoterm, delta S-nya positif. Ini akan mengakibatkan, jadi karena T itu kan pasti positif ya. Positif dikali positif, positif. Lalu negatif dikurangi positif. Jadi kalau misalnya untuk reaksi yang eksoterm dan perubahan entropinya positif, pada semua temperatur, reaksi tersebut akan spontan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita di sini melihat beberapa kondisi kapan reaksi akan spontan. Yang pertama, jadi tanpa menghitung delta G dengan pasti ya, tapi kita bisa memprediksikan. Tanpa kita hitung, kalau misalnya delta H-nya saja sudah negatif, berarti di sininya harus positif untuk menghasilkan yang negatif. Jadi kalau kita punya persamaan termokimia saja, ini kan modelnya hanya persamaan termokimia. Tanpa kita mencari berapa delta, delta H-nya ada ya. Tapi di sini kan tidak ada info delta S, tapi kita bisa memprediksikan ini reaksinya spontan. Taunya dari mana? Masukkan ke persamaan umum untuk delta G. Delta G sama dengan delta H dikurangi T delta S. T temperatur pasti positif. Delta S-nya karena di sini terjadi peningkatan entropi, ini positif. Jadi negatif dikurangi sesuatu yang positif, pasti hasilnya negatif. Artinya pada temperatur berapapun, reaksi tersebut akan berlangsung. Oke, kasus yang kedua. Sekarang kalau delta H-nya endoterm, positif. Kemudian kalau kita lihat dari persamaan reaksi, ini melibatkan gas. Jadi sama seperti tadi, lihat jumlah molnya dari 3 ke 2. Entropinya turun, negatif. Sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Delta H-nya positif. Kemudian delta S-nya negatif. Ya. T pasti positif.
Positif kali negatif, negatif. Positif dikurangi nilai negatif, jadi pada semua nilai T, ini kan positif ya, pada temperatur rendah, pada temperatur tinggi, hasilnya pasti positif. Reaksi pasti tidak akan spontan pada semua temperatur. Jadi kalau kita menemukan, oh ini sudah endoterm, kemudian entropinya turun, itu pasti tidak spontan. Kalau yang ini, untuk reaksi yang eksoterm dan entropinya naik, itu pasti spontan pada semua temperatur. Jelas ya? Yang ini bisa tanpa melihat detail ini, kita harusnya bisa menyimpulkan bahwa untuk reaksi yang eksoterm, entropinya naik, pasti spontan. Untuk reaksi yang endoterm, entropinya turun, pasti tidak spontan pada semua temperatur. Nah, sekarang kalau kombinasinya nih dibalik. Ini negatif, ininya negatif. Ini positif, ininya delta S-nya positif. Gimana? Nah, kita lihat kasus yang ketiga. Sekarang kalau delta H-nya negatif, jadi eksoterm. Kemudian entropinya di sini kita lihat dari fasa ya. Dari liquid menjadi solid, jadi lebih teratur. Ya, makanya delta S-nya negatif. Kita langsung masukkan ke sini, delta H-nya negatif. Delta S-nya negatif. Nah, ini ada beberapa kemungkinan nilainya tidak pasti. Tidak akan selalu positif, tidak akan selalu negatif. Negatif dikurangi ketika di sini, ini kan konstan ya, sudah diketahui delta S-nya negatif, delta H-nya negatif. Tergantung dari nilai T-nya. Kalau T-nya kecil, berarti negatif di sini lebih besar nilainya. Dikurangi dengan sesuatu yang negatif, tapi lebih kecil. Berarti nanti hasilnya akan tetap negatif. Jadi hanya akan berlangsung spontan kalau pada temperatur rendah. Kalau pada temperatur tinggi, negatif dikurangi negatif yang lebih tinggi. Artinya kan negatif ditambah sesuatu yang angkanya lebih besar, hasilnya akan positif. Jadi untuk eksoterm tapi entropinya turun, itu hanya akan berlangsung pada temperatur rendah. Berlangsung spontan pada temperatur rendah. Bayang ya? Nah, sebaliknya, ini endoterm, ini dibalik dari liquid menjadi, bukan dibalik, beda lagi ya. Dari liquid menjadi gas, keteraturannya naik, makanya entropinya positif. Kita masukkan sini, ini positif, ini positif. Kemungkinan nilainya kan kalau misalnya T-nya itu kecil, positif dikurangi nilai positif yang lebih kecil, nanti hasilnya positif. Kalau T-nya tinggi, positif dikurangi nilai yang jauh lebih tinggi dari delta H ini, nanti hasilnya akan negatif. Jadi untuk kasus endoterm, tapi entropinya naik, ini hanya akan berlangsung spontan pada temperatur tinggi. Kalau pada temperatur rendah, tidak akan berlangsung spontan. Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi kesimpulannya, untuk meramalkan kespontanan reaksi itu hanya bisa dilihat dari delta G. Yang spontan itu kalau delta G-nya 0. Nah, tapi di sini jangan hanya sekedar menghitung. Apakah reaksi ini spontan? Lihat dari delta G-nya. Gitu. Terkadang kita tidak diberikan data lengkapnya, delta H-nya berapa, atau delta S-nya berapa, tapi kita harus bisa memprediksikan dari kemungkinan lain. Nah, di sini. Atau harus bisa menentukan kondisi kapan reaksi ini akan berlangsung spontan, kapan tidak. Kita lihat contohnya. Diagram di bawah ini menggambarkan proses dekomposisi A2B yang berlangsung secara endoterm. Ya. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Sekarang ini positif. Tentukan tanda delta S. Delta S-nya ini naik atau turun? Positif atau negatif? Untuk skema diagram ini.
Positif atau negatif delta S-nya? Negatif. Kenapa negatif? Gerakan mikronya itu lebih dikit. Lebih sedikit dari mana? Coba kira-kira mana yang keteraturannya, kan delta S itu ketidakteraturan ya. Mana yang akan lebih tidak teratur? Di sini kita bisa lihat dari apa nih? Jumlah itunya. Jumlah. Oke, kalau dari jumlah berarti ini reaktan ya. Ini reaktan karena sebelum tanda panah itu reaktan, ini produk. Produknya menjadi lebih teratur atau menjadi lebih tidak teratur? Tadi ada 4 faktor yang menentukan, yang mempengaruhi entropi. Dari jumlah saja, kan jumlahnya lebih banyak ya. Yang di sebelah kiri ada 6, yang di sebelah kanan ada 10. Jadi ketidakteraturannya naik atau turun? Jangan ragu ya. Ya, naik ya. Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Jadi delta S-nya positif. Naik ya, entropinya naik, ketidakteraturannya naik karena jumlah partikelnya atau di sini jumlah molnya bertambah di produk yang lebih banyak. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Apakah reaksi akan berlangsung secara spontan pada temperatur tinggi atau pada temperatur rendah? Untuk terjadi secara spontan, delta G harus bernilai negatif. Pada kondisi T bagaimana? Tinggi atau rendah nilainya supaya delta G-nya negatif? Tinggi ya. Jadi jawabannya pada temperatur tinggi. Jadi untuk yang endoterm kemudian delta S-nya positif, ini hanya berlangsung spontan pada temperatur tinggi. Ini positif, kalau T juga positif, ini T pasti positif. Ya. Tapi kalau pada temperatur tinggi, ini nilai positif dikurangi T delta S-nya ini akan semakin besar. Hasilnya pengurangnya akan lebih besar. Sehingga nanti delta G-nya akan kurang dari 0. Tapi kalau pada temperatur rendah, ini sudah positif dikurangi nilai positif yang lebih kecil dari ini. Hasilnya akan positif. Ya. Jadi jelaskan ya, karena ketika pada temperatur tinggi nanti delta G-nya akan bernilai negatif. Gas ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, menghitung delta G 0 ini juga sama dengan cara menghitung delta H 0, dengan cara menghitung delta S 0. Intinya kanan dikurangi kiri, ya, bisa dengan cara seperti itu. Kalau diketahui berapa perubahan energi bebas standarnya. Misalnya kita punya reaksi AB ditambah A tambah B menjadi C tambah D. Perubahan energi bebas standar ini dapat dihitung dari cara yang pertama ya. Kalau kita punya data delta H0 dan delta S untuk setiap spesies ya. Intinya kita mau memasukkan ke dalam persamaan yang tadi, delta G sama dengan delta H min T delta S. Kalau pada kondisi standar ini juga harus setara. Delta G 0 reaksi sama dengan delta H 0 reaksi dikurangi T delta S 0 reaksi. Nah, kita cari bertahap, cari delta H-nya dulu. Delta H-nya intinya kanan kurang kiri, produk kurang reaktan. Delta S-nya juga sama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini kalau diketahui ada data tabelnya, data energi bebas pembentukan standar. Jadi ini mirip ya seperti ini, tapi kita menggunakan delta. Kalau ini dari delta HF0, kalau delta G-nya dari delta GF0. Nah. Oke. Nah, kalau ini ketentuan delta GF0 dan delta HF0 nilainya sama dengan 0 untuk unsur-unsur dalam keadaan standar. Tapi untuk entropi itu tidak ya, tidak ada yang sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita diberikan data ini, nah ini nitrogen 0, hidrogen 0 dalam keadaan standar, lalu grafit yang 0 ya, dan
Intan ada nilainya. Variasi energi bebas terhadap temperatur. Nah, umumnya data-data termodinamika pada keadaan standar, yang dimaksud keadaan standar pada termodinamika, kalau tekanan 1 atm, kalau temperatur 25 derajat Celcius. Ya, tadi kan persamaan umumnya delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, kalau dalam keadaan standar, ya, ini standar ditandai dengan 0, itu berarti pada temperatur 25 derajat Celcius. Oke, kita coba lihat contohnya. Untuk reaksi berikut, pada 25 derajat Celcius, perubahan entalpi standar reaksi di atas adalah minus 187,78 kJ per mol. Reaksinya sudah setara ya. Kemudian yang pertama, tentukan nilai perubahan energi bebas standar. Coba kita kerjakan sama-sama pakai kalkulatornya ya. Di sini diketahui S0 atau entropi molar. Delta H0-nya ada. Berarti di sini tujuan akhirnya kita ingin menentukan delta G0 dari delta H0 min T delta S 0. Delta H0-nya sudah ada, besarnya minus 187,78 kJ per mol. Lalu pada keadaan standar itu 25 derajat Celcius, berarti 298 Kelvin. Nah, tinggal kita mencari delta S-nya di sini ya. Delta S0 sama dengan S0H2O2 dikurangi S0H2 gas ditambah S0O2 gas. Tinggal masukkan datanya. H2O2 109. Nah, perhatikan di sini satuan. Ini joule. Entropi itu dinyatakan dalam joule. Sedangkan ini tadi dalam kilojoule. Nah, biasanya banyak yang suka terlewat mengurangi kilojoule dengan joule. Ini saya langsung ubah ini aja ya. Lalu H2-nya 130, ini kebetulan koefisiennya 1 ya semuanya. Ini saya nggak tulis satuannya ya. 130,7 dan O2-nya 205,2. Coba silakan kerjakan bareng-bareng. 109,6 dikurangi 130,7 ditambah 205,2. Jawabannya negatif ya. 226,3 Joule per mol Kelvin. Sesuai negatif sama. Lihat dari ini ya. Dari gas menjadi liquid, maka sudah pasti entropinya turun. Sesuai ya, dengan perhitungannya harus negatif. Tinggal kita masukkan ke sini. Minus 226,3 Joule per mol Kelvin. Ini Kelvin, ini Kelvin. Jadi Joule per mol dikurangi Joule per mol. Jawabannya berapa? Minus 187,78 kali 1000 dikurangi 298 kali minus 226,3 minus 1, saya ubah langsung ke kilojoule ya. Kilojoule per mol. Sama nggak jawabannya? Berarti ini untuk eksoterm, kemudian delta S-nya negatif ya. Tadi ini hanya akan berlangsung spontan atau bernilai negatif kalau pada temperatur yang apa? Tinggi atau rendah? Delta G akan bernilai negatif untuk yang eksoterm, tapi ininya turun. Ya.
Coba, ini negatif, ini pasti positif, ini negatif. Negatif kurangi negatif, negatif kurang negatif, berarti positif. Negatif ditambah, supaya masih negatif, ini harus kecil ya, pada temperatur rendah. Ini kan relatif rendah ya, 25 derajat Celcius. Nilainya negatif. Terus yang ini? Yang B, apakah reaksi berlangsung spontan? Karena nilai delta G-nya negatif, kurang dari 0, maka reaksi berlangsung spontan. Oke. Ya, jadi biasanya kesalahannya itu banyak di sini. Rumusnya sudah tahu ya, delta H min T delta S, tapi karena terlalu cepat, tidak teliti, ini kilojoule dari datanya dikurangi, ini delta S-nya, ini pada satuannya joule. Nah, biasanya kalau soal IC itu sering terlihat salah satu faktor kesalahannya itu karena tidak teliti melihat satuan. Oke, terakhir yang C, tentukan juga nilai delta G0 pada 50 derajat Celcius. Nah, ini dengan asumsi. Kita bisa mengerjakan kalau kita mengasumsikan delta H0 dan delta S0-nya tetap. Karena kalau tidak ada data lain ya, maka delta G0-nya sama dengan delta H0-nya, langsung saja kita masukkan. Minus 187,78 kali 10 pangkat 3 Joule per mol dikurangi ininya apa, 50 tambah 273 323 kali delta S0-nya minus 226,3 Joule per mol Kelvin. Ya, ini hanya bisa dikerjakan kalau kita mengasumsikan delta H0 dan delta S0-nya tetap. Berapa jawabannya? Kita lihat apakah pada temperatur 50 derajat Celcius masih berlangsung atau tidak. Tadi kan hanya pada temperatur rendah ya, tapi batasan rendah tingginya memang tergantung dari berapa besar delta H-nya, delta H0-nya yang dikuranginya. Minus 187,78 kali 1000 dikurangi 323 kali minus 226,3. Masih ya, masih berlangsung spontan. Minus 114 ya, 0,7 kilojoule per mol. Ya. Nanti silakan coba kalian cari tingginya tuh, kalau yang dimaksud tinggi itu sampai kita coba sangat tinggi sekali. Berapa ya? Kalau 200 atau 100 lah. 100 masih berlangsung nggak? 100 tambah 273 373 kali minus 226,3 okay. Minus 187,78 kali 1000 dikurangi T delta S, masih berlangsung ya. 100 masih berlangsung. Coba paling tinggi berapa ya? Atau pertanyaannya adalah berapa batasan temperatur sehingga reaksi tersebut tidak akan berlangsung spontan. Gimana caranya? 187,78 kali 1000 dibagi delta S-nya 226,3. Ada temperatur 829 Kelvin ya. Jadi di atas tersebut, di atas temperatur 829 atau 830 lah kalau dibulatkan, reaksi tidak akan berlangsung spontan. Jadi selama masih berada di bawah 830 Kelvin, reaksi akan berlangsung spontan. Jadi sesuai ya dengan kondisi-kondisi yang tadi.
Kalau reaksinya eksoterm, temperaturnya rendah, delta S nolnya negatif, itu reaksi akan berlangsung spontan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sambil menunggu ada pertanyaan, kita coba kerjakan lagi. Ini harusnya langsung ya, delta G0. Kuncinya kita tinggal menyetarakan persamaan reaksinya. Isooktana C8H18 direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Kita setarakan. C-nya 8, H-nya 18, oksigennya tadi 25 ya. 25/2. Delta G F0-nya, delta G0F-nya ini sudah diketahui. Tinggal kita cari delta G0-nya 8 kali minus 394,4. Ini semua satuannya kilojoule per mol ya. Lalu ditambah 9 kali minus 237,1 ya. Lalu dikurangi isooktan minus 353,2 ditambah 25/2 kali nah oksigen ini kan delta G0 ya, bukan entropi, ini kali 0. Nah, silakan nanti bisa dicari jawabannya kapan. Pokoknya kalau bernilai negatif, berarti ini reaksinya spontan. Silakan nanti bisa dicari ya. Oke, 20 slide lagi. Tadi kalau pada keadaan standar, ya ada tanda superscript 0. Sekarang kalau untuk keadaan tidak standar bagaimana? Perhatikan perubahan energi bebas standar untuk penguapan air berikut. Ya. Ini delta G0-nya positif. Ya, artinya perubahan air ini tidak akan spontan terjadi pada kondisi standar. Tadi definisi dari kondisi standar itu kalau temperaturnya 25 derajat Celcius. Faktanya, genangan air di jalan ini tetap menguap dan hilang walaupun temperatur udara di bawah titik didih air. Berarti hal ini terjadi karena proses penguapan ini berlangsung pada kondisi tidak standar. Nah, untuk kondisi tidak standar artinya di luar kondisi tekanan 1 atm, temperatur 25 derajat Celcius, maka acuan kespontanan ini bukan delta G0. Kalau dari delta G0 kan ini positif. Tapi kalau dalam keadaan tidak standar, nolnya itu dihilangkan. Jadi harus kita cari itu adalah delta G-nya. Nah, persamaan yang diberikan atau untuk mencarinya, delta G sama dengan delta G0 pada keadaan standar ditambah dengan RT ln Q. Ya. Q ini ingat sama ya semua simbolnya. Q itu berarti dari quotient. Jadi lihat dari persamaan reaksi keseimbangannya, persamaan reaksinya. Kalau dalam keadaan setimbang, ini berubah Q-nya jadi K. Pada kondisi standar, untuk Qp, ini untuk tekanan, P-nya menunjukkan tekanan, ini 1 atm. Ya, artinya, ingat ya, yang masuk ke dalam hukum keseimbangan kan yang hanya berfasa gas dan aqueous. Untuk persamaan ini, berarti kan ungkapan atau hukum keseimbangannya adalah kalau kita nyatakan dengan tekanan, Kp-nya sama dengan tekanan H2O. Atau quotient-nya adalah quotient dari H2O, gas, dalam bentuk gas saja. Nah, kalau dalam keadaan standar, berarti nilainya 1 atm. Ln 1, 0 kan ya? Jadi delta G-nya akan sama dengan delta G0 kalau dalam keadaan standar. Jadi kalau dalam keadaan standar, cukup kita cari delta G0-nya saja. Tapi kalau tidak standar, kita harus cari delta G-nya.
Oke. Nah, ini gambaran untuk proses ini, penguapan, ya, dari cairan menjadi gas. Kalau kita lihat di sini, penguapan itu akan berlangsung spontan pada tekanan kurang dari 0,0313, ya. Jadi sebelah kiri tekanan rendah, ini penguapan akan berlangsung spontan. Tapi kalau lebih dari 0,0313, ini dalam kondisi setimbang, artinya delta G-nya sama dengan, pada kesetimbangan delta G-nya sama dengan 0. Kan reaksi berlangsung spontan kalau delta G negatif. Ya. Jadi proses dari liquid ke gas ini akan berlangsung spontan. Sebaliknya, dari gas menjadi liquid itu atau kondensasi ini tidak berlangsung spontan pada kondisi ini. Kalau kita coba lihat lebih detail, hubungan antara energi bebas dengan tekanan uap air. Pada kesetimbangan, pada 25 derajat Celcius, kesetimbangan air fasa cair dan uap terjadi pada tekanan ini ya, 0,0313. Kita masukkan nilai delta G0-nya tadi yang bernilai positif, R-nya 8,314, temperaturnya 298 Kelvin, ln 0,0313, ini hasilnya sama dengan 0. Jadi pada kesetimbangan, pada tekanan uap air sekian, ini terjadi kesetimbangan antara fasa cair dan uap, maka nilai delta G-nya sama dengan 0. Tapi kalau pada kondisi tidak standar, misalnya tekanan parsial uap air udara keringnya 5 kali 10⁻⁻3, artinya lebih kecil ya, tadi yang di sebelah kiri. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, hasilnya bernilai negatif. Jadi kondisi atau pada tekanan kurang dari nilai dalam kesetimbangan, ini akan bernilai negatif. Pada tekanan lebih dari kesetimbangan, nilai pada kesetimbangan itu akan bernilai positif atau tidak spontan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan saja ya. Langsung potong, silahkan. Nah, sekarang hubungan antara energi bebas dengan transisi fasa. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa pada tekanan dan temperatur tetap, proses reversibel terjadi jika delta G-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian contoh proses reversibel yang berlangsung pada tekanan dan temperatur tetap yang tadi sudah dibahas itu adalah transisi fasa. Nah, untuk air pada kondisi normal 1 atm, transisi fasa berlangsung reversibel dan isoterm pada 0 derajat Celcius. Ini transisi dari fasa. Ada keseimbangan antara padat dengan cair. 100 derajat Celcius antara cair dengan gas. Nah, pada kedua kondisi ini berarti kita bisa menentukan berapa titik leleh pada 0 derajat Celcius, berapa titik idih pada 100 derajat Celcius. Ya, dari besaran termodinamika ini. Jadi tinggal dicari T-nya, kalau diketahui berapa entalpi penguapannya, ya berapa entalpi fusinya, lalu berapa perubahan entropinya, kita bisa cari TF-nya. Ya, TF-nya titik didih atau titik beku, ya. Karena pada transisi fasa tersebut delta G-nya sama dengan 0, berarti T sama dengan delta H dibagi delta S, ya. Oke, kita coba lihat lagi supaya kita bereskan dulu materinya, baru nanti minggu depan ya, hari Senin kita banyak latihan soal. Untuk perubahan fasa dari cair menjadi gas, harusnya entropinya positif ya. Dari cair menjadi gas, naik entropinya. Nah, betul ya datanya. Oh, ini datanya betul, sesuai dengan penjelasannya. Delta H0-nya positif, berarti endoterm, entropi naik.
Dengan asumsi delta H dan delta S hampir tidak bergantung pada temperatur, tentukan temperatur di mana kesetimbangan antara BR2 dan antara cairan dan gas pada satu ATM. Cair dan gas berarti titik didih ya yang dicari. Karena delta H dan delta S hampir tidak bergantung pada temperatur, maka nilainya dapat diganti dengan delta H0 dan delta S0. Artinya pada temperatur berapapun, ini kan delta H0 pada 25 derajat Celcius, berarti bisa kita pakai. Asumsi tidak bergantung pada temperatur. Jadi aplikasi yang ini, temperaturnya sama dengan perubahan entalpi dibagi perubahan entropi. Tinggal dimasukkan. Nilainya positif. Oke. Sekarang kita lihat hubungan antara delta G dan kesetimbangan. Tadi persamaan umum untuk menentukan kespontanan suatu reaksi pada keadaan tidak standar itu sama dengan delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q. Tapi kalau pada kesetimbangan, Q itu sama dengan K. Sehingga delta G-nya sama dengan 0. Dan delta G-nya 0. Akibatnya, nah ini ada hubungan antara delta G0 standar dengan kesetimbangan, tetapan kesetimbangan. Ini nanti akan kita pakai lagi persamaan ini ya dalam bab elektrokimia. Ada hubungan nanti antara delta G, E sel dan juga K. Ada 3 kondisi di sini yang dapat terjadi. Kalau K-nya, ini diingat-ingat kembali apa makna dari K. Ya, K itu kan perbandingan produk per reaktan. Sekarang kalau K-nya kurang dari 1, artinya kesetimbangan tuh cenderung di sisi reaktan. Ya, maka delta G0-nya positif. Betul ya? Nanti, jadi kalau kita masukkan ke sini, jika Kp-nya ini negatif, maka delta G0 positif. Kalau delta G0 positif, berarti reaksi tidak spontan. Sesuai dengan nilai K-nya. Kalau K-nya kurang dari 1, artinya kan ini cenderung lebih banyak reaktannya. Kesetimbangannya itu berada di sebelah kiri. Jadi reaksi ke kanan itu tidak spontan. Jadi reaksi spontan itu ke arah sebaliknya. Sebaliknya, kalau K-nya lebih dari 1, artinya kesetimbangan kan cenderung berada di produk ke kanan. Kalau ini positif, maka delta G0-nya ini akan negatif. Karena kan R positif, T positif. Kalau K-nya positif, maka ini delta G0-nya akan bernilai negatif. Ya. Karena reaksinya akan spontan dari kiri ke kanan. Sebaliknya, dari kanan ke kiri itu tidak spontan. Nah, kalau nilai K-nya 1, ini maka delta G0-nya akan sama dengan 0. Reaksi ini telah mencapai kesetimbangan pada kondisi standar. Ya. Itu hubungan antara delta G0 dan K. Ini gambaran arah atau posisi kesetimbangan. Kalau kurang dari 1 kan posisi kesetimbangan itu cenderung ke reaktan. Kalau lebih dari 1 cenderung ke produk. Kalau setimbang ini ada di tengah-tengah. Kalau sama dengan sama dengan 1 ya. Ini berada pada kesetimbangan. Karena kan perbandingannya produk per reaktan sama dengan 1, artinya produk dengan reaktan sama jumlahnya. Makanya ini posisinya di tengah-tengah. Kalau posisinya seperti ini, maka reaksi ke kanan itu tidak spontan. Reaksi yang spontan itu ke arah sebaliknya. Kalau posisinya ada di produk, maka reaksi ke kanan itu spontan. Reaksi ke kiri itu tidak spontan. Kalau seperti ini sudah dalam keadaan setimbang. Ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Mana yang lebih dominan pada kesetimbangan? Produk atau reaktan untuk nilai delta G berikut. Artinya di sini cuma kita lihat positif atau negatifnya saja. Kalau delta G-nya positif, mana yang lebih dominan? Produk atau reaktan? Yang mana? Bisa dipahami nggak?
Delta G itu untuk menunjukkan kespontanan reaksi. Reaksi yang dimaksud kita biasanya ini untuk reaksi dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk. Kalau delta G positif, artinya reaksi tidak spontan. Delta G negatif, artinya reaksi spontan ke arah kanan. Nah, sekarang berarti untuk delta G 0 positif, untuk yang A, ini kan intinya positif ya, delta G 0-nya. Jadi yang akan dominan pada kesetimbangan produk atau reaktan. Kalau positif berarti reaksi berlangsung spontan tidak? Tidak kan ya? Artinya kalau misalnya ini saya tuliskan ini reaktan menjadi produk. Kalau delta G0-nya positif, reaksi ke kanan itu tidak spontan, tapi reaksi ke kiri spontan. Artinya, pada kesetimbangan yang akan lebih banyak yang mana? Reaktannya ya, bayang nggak? Ini juga sama. Nah, tinggal yang ini, delta G0-nya negatif, maka pada kesetimbangan, artinya kalau negatif, delta G0-nya reaksi berlangsung ke kanan, spontan. Berarti pada kesetimbangan yang lebih dominan itu adalah produknya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan perubahan energi bebas untuk reaksi berikut? Jika tekanan bertambah pada temperatur tetap. Oke, berarti kita hanya melihat dari delta G0 sama dengan min RT ln K kan ya. Kalau delta G0-nya. Kalau delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Bisa dibedakan ya persamaan ini. Kalau dalam keadaan standar, ini kita pakai K. Kalau delta G, ini pakai quotient. Nah, ini efek Le Chatelier. Ini pada suatu kesetimbangan, tekanan bertambah pada temperatur tetap. Berarti kalau pada temperatur tetap, apa yang terjadi? K tetap. Ya. Kalau K tetap, bagaimana dengan delta G? Delta G juga tetap ya. Coba nanti dipahami lagi. Itu enggak seperti ini pengerjaannya. Lalu temperatur bertambah. Sebentar, ini tidak ada data termokimianya. Kalau temperatur bertambah, ini kan K-nya berubah ya. Tapi berubahnya naik atau turun? Oke. Pada tekanan tetap, ini harus ada data termokimia ya. Ini masih bisa diikuti kan? Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai di sini dulu. Memang materinya ini cukup banyak ya, termodinamika. Bentar, saya coba lihat. Kalau temperatur berubah, ingat kan nilai K itu hanya dipengaruhi oleh temperatur. Baik kesetimbangan diganggu dengan faktor apapun, selama temperaturnya tetap, maka nilai K itu akan tetap. Oke.
Berarti ya memang ini tidak ada data, tapi kita bisa jawab kalau misalnya kalau misalnya kondisinya ini reaksinya endoterm, masih ingat di sini bagaimana nilai K-nya? Kalau endoterm, anggap berarti energi itu ada di reaktan. Temperatur kita naikkan. Oke. Terdengar kan ya suara saya? Barusan sempat putus. Kalau endoterm, berarti temperatur kita naikkan, keseimbangan atau reaksi geser ke kanan untuk mencapai keseimbangan yang baru. Artinya K-nya akan semakin besar ya, K-nya naik ya. Kalau temperatur ditambah. Sekarang kalau temperaturnya ditambah tapi reaksinya ini adalah eksoterm, berarti energi di sini temperatur kita naikkan, energi ditambah, reaksi geser ke kiri, maka K-nya akan turun. Jadi di sini kita bisa menentukan dulu nilai K-nya, baru nanti kita perkirakan energi bebasnya perubahannya seperti apa dengan melihat hubungan ini. Ya. Kalau K-nya naik, ya berarti ini delta G-nya semakin negatif. Kalau K-nya turun, berarti delta G-nya semakin naik ya. Mengapa dua keadaan di atas tidak berpengaruh pada reaksi yang melibatkan cairan dan padatan? Ingat kembali ke hukum keseimbangan, ke ungkapan tetapan keseimbangan. Yang masuk ke dalam ungkapan tetapan keseimbangan hanya yang berfasa gas dan aqueous. Cairan dan padatan itu konstan, ya masuk ke dalam konstantanya. Jadi tidak mengubah delta G-nya. Oke. Oke, saya kira mungkin sampai di sini dulu saja. Nanti ini silahkan kerjakan dulu satu soal hitungan mandiri. Nanti kita samakan hari Senin. Sekaligus ini sedikit lagi lah ya. Sekitar 10 slide lagi, tapi saya harap coba kalian pelajari dulu supaya bisa lebih cepat ya selesai lah ya 10 slide dalam waktu ya mudah-mudahan setengah jam selesai. Nanti kita bisa lanjutkan, hanya tinggal satu materi ini saja sebetulnya, energi ikatan ya. Setelah itu nanti dilanjut dengan tutorial ya. Saya usahakan nanti tutorialnya soalnya sebelum hari Senin sudah diupload, jadi kalian bisa mencoba mengerjakan terlebih dahulu supaya nanti pas pembahasannya bisa kita samakan jawabannya ya. Jadi tolong ini pelajari dulu yang bagian terakhir, energi ikatan, bagaimana cara kita mencari energi ikat dari data termokimia. Setelah itu nanti tinggal banyak latihan ya, sedikit lagi. Oke. Karena saya jam 9 ada kuliah lagi, mungkin langsung saya akhiri saja ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Ya, ingat cicil dari sekarang materinya karena memang cukup banyak. Jangan sampai ditumpuk nanti di akhir menjelang ujian. Kalau ada yang tidak dipahami, langsung ditanyakan. Jangan malu, jangan ragu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.